Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba gali sesuatu yang menarik banget, yaitu gimana sih kondisi geografis, lingkungan, gitu bisa benar-benar ngebentuk nasib masyarakat manusia. Betul sekali. Kita bakal fokus ke satu studi kasus yang, wah, luar biasa dari bab 2 bukunya Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel. Fokusnya ke Kepulauan Polinesia. Iya, Polinesia ini sering banget dianggap kayak laboratorium alami ya buat ngelihat sejarah manusia. Laboratorium alami. Kenapa tuh? Ya karena gini, kita punya titik berangkat yang sama, ada sekelompok masyarakat leluhur gitu kan, terus mereka nyebar ke pulau-pulau yang lingkungannya wah macem-macem banget. Jadi kita bisa lihat langsung gitu, gimana lingkungan yang beda itu bikin masyarakatnya jadi beda juga. Oke. Dan ini buat mancing diskusi kita nih. Ada cerita kontras yang diangkat di analisis ini. Yang sebenarnya tragis ya, yaitu pas suku Maori dari Selandia Baru nyerbu Kepulauan Chatham, terus ngebantai suku Moriori di sana. Iya, itu kontras banget. Maori kan petani petarung yang, ya, tangguh lah. Sementara Moriori itu pemburu pengumpul yang damai. Kejadiannya emang brutal banget. Tapi, kalau kita pahami latar belakang lingkungan mereka berdua, seperti yang dijelasin di buku ini, hasil pertemuan itu jadi sesuatu yang, ya sayangnya bisa ditebak gitu. Nah, jadi misi kita sekarang ini ya buat ngertiin kenapa gitu. Kok bisa sih masyarakat yang akarnya sama dari Proto-Polinesia itu jadi beda banget cuma gara-gara kondisi pulaunya. Analisis di bab ini ngasih penjelasan yang kuat, dan itu yang bakal kita coba bedah bareng-bareng. Sip. Kita mulai dari Polinesianya dulu ya, sebagai eksperimen tadi. Coba bayangin deh, ada ribuan pulau nyebar di Pasifik yang luas banget. Semuanya ini dihuni sama keturunan dari satu populasi leluhur yang sama. Para ahli nyebutnya kelompok Proto-Polinesia. Mereka ini migrasi besar-besaran ribuan tahun lalu. Betul. Dan mereka bawa bekal budaya, bahasa, sama teknologi awal yang mirip-mirip ke rumah baru mereka. Nah, ini dia kuncinya kenapa disebut eksperimen alami. Titik awalnya kan relatif sama ya, budaya leluhurnya mirip, bahasanya dari rumpun Austronesia, teknologi dasarnya kayak kano sama alat batu, terus tanaman pangan utama kayak talas, ubi, sukun, pisang. Mereka juga bawa hewan ternak awal, babi, ayam, sama anjing. Tapi labnya ini, pulau-pulaunya ini, kondisinya macam-macam banget. Ini bikin kita bisa ngamatin gimana variabel lingkungan tertentu, misalnya iklim atau jenis tanahnya, itu punya peran penting buat ngebentuk masyarakat. Soalnya faktor budayanya di awal bisa kita anggap sama lah. Menarik banget itu analogi laboratorium alaminya. Nah, analisis di buku ini kan nyebutin beberapa faktor lingkungan utama nih yang bikin pulau-pulau itu beda dan jadi kunci keragaman masyarakatnya. Apa aja tuh? Ada 6 faktor utama sih yang disorot. Pertama, iklim. Wah, ini variasinya jauh banget. Ada yang tropis basah, anget, kayak kebanyakan pulau. Ada yang subtropis, kayak di Pulau Utara Selandia Baru. Sampai ada yang dingin banget di dekat Antartika, kayak Kepulauan Chatham itu. Iklim ini langsung nentuin tanaman apa aja yang bisa hidup di sana. Oke, iklim. Yang kedua, tipe geologi pulaunya. Ini juga beda-beda kan? Iya, macam-macam. Ada pulau vulkanik tinggi, biasanya subur tuh tanahnya, kayak Hawaii. Ada atol karang, pulau rendah datar dari pasir sama karang, biasanya kurang subur, air tawarnya juga terbatas. Terus ada yang kayak Selandia Baru, itu kan pecahan benua ya, jadi gede banget sumber daya mineral sama daratannya lebih kaya. Ada juga pulau batu kapur yang terangkat. Jelas, ini ngaruh ke subur, nggaknya tanah sama sumber daya alamnya. Benar juga. Ketiga, katanya sumber daya laut. Bukannya Polinesia identik sama laut ya? Nah, iya. Tapi ternyata kelimpahannya beda-beda juga. Kebanyakan pulau emang kayak ikan, kerang, burung laut. Tapi buku ini nyatet, di beberapa pulau kayak Pulau Pasca, Pitcairn, sama Marquesas, malah sumber daya lautnya lebih terbatas. Ini bikin penduduknya jadi lebih ngandelin sumber daya darat akhirnya. Oh gitu. Keempat, luas area pulau. Wah, ini pasti beda banget ya? Banget. Dari pulau seuprit kayak Anuta, cuma 100 hektar, cukup buat satu desa kecil. Sampai Selandia Baru yang 103.000 mil persegi, kayak benua mini lah. Ukuran pulau jelas ngebatasin berapa banyak orang yang bisa tinggal di situ kan? Jelas. Kelima, fragmentasi medan. Maksudnya gimana tuh? Itu soal bentuk daratannya. Ada pulau kayak Marquesas, reliefnya kasar banget.
lembah-lembah curam, dipisah punggungan gunung yang susah dilewatin. Jadi susah buat komunikasi atau nyatuin kelompok-kelompok di darat. Sebaliknya, pulau kayak Tonga atau Pasca itu medannya relatif landai, kebuka, jadi gampang buat orang gerak dan interaksi. Oke, yang terakhir, keenam, isolasi, keterpencilan pulau. Ini pasti krusial ya. Krusial banget. Pulau Pasca sama Kepulauan Chatham itu contoh paling ekstrim. Abis dijajah pertama kali, mereka itu berkembang benar-benar sendirian. Ratusan tahun nggak ada kontak sama dunia luar. Pulau lain kayak Hawaii sama Marquesas juga jauh sih, tapi mungkin sesekali ada kontak lah. Nah, sementara itu, banyak kepulauan di Polinesia Barat kayak Tonga, Fiji, Samoa, itu malah punya jaringan interaksi antar pulau yang lumayan intensif. Jadi ada 6 tombol lingkungan nih. Iklim, geologi, laut, luas, medan, sama isolasi. Kombinasi unik dari keenam ini, yang kata buku ini, bikin masyarakat Polinesia jadi beragam banget. Persis, gitu kira-kira kerangkanya. Oke. Udah kebayang nih variabel lingkungannya. Sekarang, gimana caranya faktor-faktor ini ngebentuk masyarakat yang beda-beda itu secara nyata? Analisis Damon kan nunjukin ada hubungan sebab akibat yang jelas ya, mulai dari dasarnya banget, produksi pangan. Gimana tuh detailnya? Produksi pangan ini jantungnya masyarakat Polinesia. Nah, disinilah dampak lingkungan paling kerasa. Contoh paling jelas ya soal iklim tadi. Pertanian Polinesia yang ngandelin tanaman tropis kayak talas sama ubi, itu kan cuma bisa di tempat anget atau sedang. Pas leluhur Moriori nyampe di Chatham yang dingin itu, mereka bawa bibit, bawa ilmu bertani. Tapi ya tanamannya gagal tumbuh. Hasilnya, mereka terpaksa ninggalin warisan pertanian leluhur. Balik lagi jadi pemburu pengumpul sepenuhnya. Lingkungan maksa mereka ganti cara hidup total. Wah, drastis banget ya perubahannya. Jadi pilihannya cuma adaptasi sama apa yang ada di lingkungan baru yang dingin itu. Gimana dengan sumber daya lain? Ada pengaruh juga? Ada. Di tempat lain, terbatasnya sumber daya juga bikin adaptasi unik. Misalnya di Pulau Paskah, sumber daya lautnya kan nggak sebanyak tempat lain. Terus burung darat gede kayak moa di Selandia Baru juga cepat habis diburu manusia. Ini bikin orang Paskah jadi sangat bergantung sama pertanian intensif di lahan yang sempit. Mereka harus benar-benar maksimalin hasil dari tanah subur yang ada. Terus hewan ternak yang dibawa leluhur Polinesia gimana? Babi, ayam, anjing itu selalu berhasil bertahan di semua pulau. Nah, ternyata nggak selalu. Karena isolasi, terus mungkin susah juga bawa hewan-hewan ini pas pelayaran jauh, banyak pulau akhirnya kehilangan satu atau lebih jenis hewan itu. Selandia Baru contohnya akhirnya cuma punya anjing. Pulau Paskah sama Tikopia cuma punya ayam. Dan karang sendirian, mereka nggak bisa gampang datangin lagi hewan yang udah hilang. Terus gimana mereka atasin itu? Responsnya menarik. Orang Paskah itu sampai ngembangin sistem ternak ayam yang intensif banget, bahkan bikin kandang ayam dari batu yang rumit gitu. Tapi ya, Damon nekenin, hewan ini tetap aja sumber protein tambahan, bukan sumber kalori utama kayak hasil tani. Dan tentu aja tanaman pangan itu sendiri ada batasnya ya. Kan asalnya dari luar Polinesia, dari daerah tropis. Betul banget. Talas, ubi, sukun, pisang itu kan tanaman tropis. Jadi ya penyebarannya otomatis cuma bisa di zona iklim yang cocok. Nggak mungkin bisa ditanam di tempat sedingin Chatham. Oke, jadi kemampuan lingkungan buat nyedirin makanan, entah dari tani, buru, kumpul, atau mancing, itu langsung nentuin apa? Kepadatan sama ukuran populasi ya? Tepat sekali. Lingkungan yang kaya, cocok buat pertanian intensif, itu bisa nampung populasi yang jauh lebih padat. Jumlah orangnya juga lebih banyak dibandingin sama lingkungan yang miskin sumber daya atau iklimnya nggak dukung pertanian. Kebayang sih kontrasnya. Di satu sisi ada Hawaii atau Tonga, pulau vulkanik subur, bisa nampung puluhan ribu orang dengan pertaniannya. Sisi lain, Chatham yang dingin, cuma bisa buat sekitar 2.000 pemburu pengumpul yang nyebar. Atau atol kecil yang sumber dayanya dikit, mungkin cuma ratusan orang aja. Beda banget skala populasinya. Nah, dari perbedaan skala populasi inilah mulai kelihatan cabang-cabang perbedaan lain, khususnya dalam kerumitan sosial sama politiknya. Analisis di bab ini nunjukin ada korelasi kuat. Lingkungan yang cuma bisa nampung populasi kecil dan jarang, cenderung ngasilin masyarakat yang ya relatif sederhana struktur sosial dan politiknya. Contohnya balik lagi ke Chatham ya. Karena lingkungannya bikin mereka jadi pemburu pengumpul. Populasinya kecil, hidupnya mencar, hasilnya
Kata deskripsinya, mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil aja, setingkat band. Artinya, masyarakatnya relatif setara. Nggak ada pemimpin kuat atau kelas-kelas sosial yang jelas. Teknologinya juga sederhana, buat berburu ngumpul aja. Nggak ada surplus makanan yang cukup buat bikin struktur sosial yang lebih rumit. Nah, sebaliknya nih, kalau lingkungannya memungkinkan produksi pangan yang lebih banyak, surplus gitu, yang akhirnya bisa nampung populasi lebih gede dan padat, barulah pintu ke arah kerumitan sosial politik itu kebuka. Perkembangan ini biasanya terjadi pelan-pelan, seiring nambahnya jumlah orang. Tanda-tandanya apa aja tuh munculnya kerumitan ini? Salah satu yang awal itu munculnya spesialisasi ekonomi. Kalau di masyarakat sederhana kayak Chatham atau atol kecil, kan hampir tiap keluarga bikin sendiri semua kebutuhannya. Tapi begitu populasi makin padat di pulau kayak Samoa, Societies, apalagi Tonga sama Hawaii, kita mulai lihat ada orang-orang yang punya kerjaan khusus. Mungkin awalnya paruh waktu, lama-lama bisa jadi penuh waktu. Ada ahli bikin kano, navigator jagoan antar pulau, tukang ukir kayu atau batu, penangkap burung profesional buat para elit, seniman tato, pendeta, macam-macam lah. Mereka bisa fokus ke ahliannya karena ada surplus pangan buat hidupin mereka. Oh, jadi nggak semua orang harus jadi petani atau nelayan lagi. Terus struktur sosialnya masih setara. Wah, jauh. Begitu populasi naik dan ada surplus, kompleksitas sosial juga naik drastis. Dari kelompok yang setara berkembang jadi chiefdom, masyarakat yang dipimpin kepala suku berdasarkan keturunan. Muncul tingkatan sosial, stratifikasi. Puncaknya, kata Diamond, ya di Hawaii itu. Sistem hierarkinya tuh rumit banget. Ada 8 garis keturunan kepala suku yang berperingkat. Ada kaum bangsawan yang jelas beda sama rakyat biasa. Sampai ada aturan kawin antar kelas segala. Rakyat biasa harus nunduk atau sujud di depan kepala suku tinggi. Nah, kepala suku, pejabatnya, sama beberapa spesialis penting, ini dibebasin dari kerja kasar produksi pangan. Mereka hidup dari upeti atau pajak hasil bumi rakyat. Beda banget ya sama Chatham tadi. Terus organisasi politiknya gimana? Ikut berkembang juga seiring skala populasi. Pasti, di masyarakat kecil kayak Chatham atau atol, keputusan penting seringnya diambil bareng-bareng, komunal. Kepemilikan sumber daya kayak lahan buru atau tempat mancing juga cenderung punya bersama. Tapi di chiefdom yang lebih gede dan padat kayak Tonga sama Hawaii, kita lihat munculnya kepala suku turunan yang kekuasaannya gede banget. Mereka ngatur pembagian tanah, ngorganisir proyek-proyek gede bareng, mimpin perang. Unit politiknya juga jadi lebih gede dari cuma satu desa. Muncul chiefdom multidesa, bahkan ada contoh kerajaan multipulau. Kerajaan Tonga itu misalnya pas jaya-jayanya sampai naklukin wilayah ke Fiji segala. Di Hawaii juga ada perang antar chiefdom yang akhirnya nyatuin pulau-pulau gede di bawah satu kerajaan. Skala unit politiknya ini macam-macam, dari cuma puluhan orang di pulau terkecil sampai sekitar 40.000 orang di bawah kekuasaan Imperium Tonga. Dan salah satu bukti fisik dari kekuasaan politik sama kemampuan gerakin massa ini kan arsitektur monumental itu ya? Tepat sekali. Bikin proyek gede-gedean kayak sistem irigasi terasering, sama kolam ikan raksasa di Hawaii, atau pusat upacara buat nari dan pesta di Marquesas, makam kepala suku megah dari batu di Tonga, kuil-kuil besar Marae atau Heiau di banyak pulau kayak Hawaii, Societies, dan yang paling terkenal, patung batu raksasa Moai di Pulau Paskah. Itu semua butuh tenaga kerja yang banyak banget. Hal ini cuma mungkin di masyarakat yang populasinya padat, surplus pangannya cukup buat ngasih makan pekerja, dan ada pemimpin politik kuat, biasanya kepala suku, yang bisa perintahin dan ngatur kerjanya. Ada atau enggaknya bangunan monumental ini jadi salah satu penanda tingkat kerumitan antar masyarakat Polinesia. Maori lawan Moriori. Dengan semua faktor lingkungan dan dampaknya ke masyarakat yang udah kita bahas ini, pertemuan mereka jadi lebih kebaca ya polanya. Analisis Diamond ini kayak nunjukin kenapa hasil akhirnya hampir nggak bisa dihindari. Betul, analisisnya ngasih kerangka buat ngertiin tragedi itu. Kita coba rangkum ya bedanya pakai faktor lingkungan tadi. Suku Moriori di Chatham kan hidup di iklim dingin. Maksa mereka jadi pemburu pengumpul. Akibatnya, populasi kecil sekitar 2.000 orang, jarang dan terisolasi ratusan tahun. Teknologi sederhana buat bertahan hidup aja. Karena nggak ada tekanan populasi atau rebutan sumber daya yang kuat, mereka nggak ngembangin tradisi perang terorganisir. Struktur kepemimpinannya cenderung lemah, komunal. Bahkan mereka punya tradisi nyelesain konflik secara damai. Sementara itu, suku Maori yang datang dari Pulau Utara Selandia Baru, lingkungannya beda. Iklimnya lebih hangat, jadi pertanian ala Polinesia, terutama ubi jalar, bisa berkembang pesat.
Ini bikin populasinya jauh lebih besar dan padat. Nah, menurut argumen di buku ini, kepadatan populasi tinggi ini sering bikin kompetisi sengit dan perang terus-menerus antar kelompok buat rebutan tanah subur. Akibatnya mereka ngembangin teknologi senjata yang lebih maju, kayak pemukul patu itu, benteng pertahanan PA, dan struktur kepemimpinan kepala suku yang kuat buat mobilisasi prajurit dalam jumlah besar. Jadi pas dua kelompok ini ketemu tahun 1835, kelompok petani petarung, padat penduduknya, biasa perang, teknologi militernya lebih maju, ketemu sama kelompok pemburu pengumpul damai. Populasi kecil, terisolasi, teknologi sederhana. Ya, hasilnya tamaklukan dan pembantaian yang brutal itu. Kalau dilihat dari sudut pandang lingkungan dan perkembangan masyarakat yang dijelasin di bab ini, hasil itu jadi bisa diprediksi, meskipun ya tetap aja tragis banget. Benar-benar gambaran yang jelas ya soal kekuatan lingkungan. Jadi kesimpulan utama apa nih yang bisa kita ambil dari eksperimen alami di Polinesia ini? Kesimpulan utamanya, seperti yang ditekankan Diamond di bab ini, adalah faktor-faktor lingkungan, iklim, geologi, sumber daya alam, luas wilayah, topografi, sama tingkat isolasi itu punya kekuatan gede banget buat nyebentuk arah perkembangan masyarakat. Lingkungan bisa ngasilin perbedaan yang luar biasa signifikan soal teknologi, organisasi sosial, sama kerumitan politik, bahkan di antara populasi yang asalnya dari nenek moyang yang persis sama. Dan yang penting, penjelasan ini nggak perlu asumsi adanya perbedaan biologis atau rasial bawaan antar kelompok manusia itu. Polinesia jadi kayak miniatur yang nunjukin gimana sejarah bisa bercabang cuma gara-gara panggung geografisnya beda. Oke, jadi ringkasnya nih, penjelajahan kita ke Polinesia hari ini nunjukin betapa dahsyatnya peran geografi dan lingkungan dalam nentuin jalur sejarah masyarakat ya. Kita lihat pola yang jelas, pulau dengan kondisi mirip cenderung lahirin masyarakat mirip. Lingkungan yang beda banget, ya ngasilin masyarakat yang beda banget juga, meskipun akarnya sama. Dan ini nyambungnya ke gambaran yang lebih luas. Ngertiin pola perbedaan skala kecil kayak di Polinesia ini bantu kita bangun cara pikir buat ngertiin perbedaan kekuatan dan kemakmuran yang muncul di skala global nantinya. Contoh Polinesia ini nunjukin mekanismenya secara konkret gimana beda lingkungan diterjemahin jadi beda produksi pangan, populasi, dan kerumitan sosiopolitik yang bisa kita pakai buat nyoba jelasin perbedaan nasib sejarah dalam skala yang jauh lebih gede, yaitu antar benua. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin menarik buat Anda renungin lebih lanjut yang muncul dari logika argumen ini. Kalau lingkungan aja bisa bikin perbedaan sedramatis itu di antara masyarakat di pulau-pulau yang relatif kecil dan terisolasi di Polinesia, seberapa jauh lebih kompleks dan berlipat ganda ya dampaknya perbedaan lingkungan di benua-benua yang luas banget, yang keragaman ekologi, iklim, sama sumber dayanya jauh lebih besar. Pertanyaan bagus itu. Pertanyaan ini jadi kayak jembatan buat memahami perbedaan nasib antar benua yang jadi fokus utama buku Guns, Germs, and Steel itu sendiri. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.